Kasihan penegak hukum udah kerja capek-capek, udah membuktikan capek-capek, tiba-tiba bles orang dibebaskan. Tapi dia koruptor. Padahal kan kalau makar masih nggak apa-apa. Jadi begini, ya. Yang pertama, saya kan nggak pakai kacamata, jadi nggak bisa melihat dari kacamata kita kan. Uang kita nggak pakai kacamata kan. Tapi dari pikiran kita bisa menganalisa, ya. Abolisi amnesti itu baru kali ini kita dengar buat koruptor, begitu. Jadi ini kita sendiri miris. Kalau abolisi korupsi, abolisi amnesti grasi itu biasanya kan buat yang makar, yang berantem secara politik, yang kemudian berantem dengan negara karena membela hak-haknya, pemberontak, itu dikasih abolisi amnesti. Tapi kalau koruptor, kita baru ini sekarang ini kita mendapatkan posisi di mana yang diputus bersalah korupsi dikasih abolisi dan pengampunan. Sementara kan waktu janji kampanye kan koruptor dikejar sampai Uganda, harus dipinjarakan, harus diratakan, harus dibikin, kan begitu ceritanya. Tapi ini kenapa koruptor malah dikasih abolisi amnesti? Bukan orang-orang yang oposisi atau yang berantem dengan negara atau makar. Biasanya abolisi amnesti itu orang-orang yang makar kok, begitu. Tapi ini kan koruptor. Nah ini jadi presiden tidak baik sebenarnya. Jadi hanya kepentingan partai kan. Kita jadi akhirnya susah memilih partai mana yang kita bisa pakai, yang kita bisa percaya. Kalau ternyata akhirnya kepentingan partai yang dominan, kan begini ceritanya kan, demi persatuan. Padahal persatuan nggak cuma persoalan partai, persatuan itu persoalan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana persatuan terjadi kalau pengangguran banyak sekali pengangguran, orang nggak makan, nggak terjadi persatuan. Makanya sebenarnya yang dirangkul bukan yang begini-begini, tapi orang yang susah hidupnya yang dirangkul supaya terjadi persatuan Indonesia. Begitu kan, pemberatan, kesempatan, keadilan. Nah ini koruptor dikasih abolisi amnesti. Ini kita kritik keras. Begitu. Abolisi amnesti hanya untuk orang-orang makar yang berseberangan dengan negara karena mereka membela kepentingan politiknya, kepentingan pembelaan warga-warga kan begitu. Terus mereka dihukum bersalah. Ini kan koruptor. Hasto kan diputus bersalah. Si Tom Lembong juga diputus bersalah oleh majelis hakim. Oleh ini ya, tiba-tiba dibebaskan, koruptor dibebaskan, pengampunan dengan dasar persatuan Indonesia. Apanya Indonesia bersatu yang begini? Kan nggak ada, nggak bisa masuk akal. Sampai sekarang sih nggak masuk akal, gitu. Nggak masuk akal dan nggak masuk di akal. Nah, itu isu politik atau apa sih? Ya jangan sampai kepentingan politik merugikan keadilan masyarakat. Jangan sampai kepentingan politik partisan atau kelompok merugikan kepentingan masyarakat, kepentingan keadilan masyarakat secara keseluruhan. Kita merasa tidak adil. Banyak juga orang merasa tidak adil. Jadi sebenarnya berhak lagi mengajukan abolisi. Akhirnya semua rakyat pun semua perkara apa aja kan ngajuin abolisi amnesti. Yang koruptor diampuni, masa yang cuma maling ayam enggak? Betul kan? Nah itu dia. Nah, kita tanya sama ketua PDIP, kok mau aja itu koruptor dibebaskan? Kan begitu aja, kita tanya dulu sama ketua partai dulu lah. Kalau di mata hukum abolisi amnesti bisa dibatalkan nggak sih? Abolisi amnesti itu adalah hak prerogatif presiden. Presiden berwenang untuk itu, hanya saja harus penggunaannya sangat berhati-hati, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, memperhatikan rasa keadilan seluruh penduduk Indonesia. Jangan karena memperhatikan kepentingan politiknya saja, begitu. Ya. Abolisi amnesti grasi itu memang diatur, amnesti juga, tapi itu harus dijalankan secara hati, tidak sembarangan, gitu. Ya. Kan Bang Deo, Buat siapa? nah atas kasus ini. Ya kasus ini kan menjadi presiden, bukan presiden ya. Kasus ini menjadi presiden yang rasanya buruk karena presiden, karena buruk buat hukum di Indonesia. Berdampak sih kalau Berdampak dong. Kita aja berdampak. Gimana kita? Kasihan penegak hukum udah kerja capek-capek, udah membuktikan capek-capek, tiba-tiba bles orang dibebaskan. Tapi dia koruptor. Padahal kan kalau makar masih nggak apa-apa. Ada kasus makar melawan negara, dimaafkan nggak apa-apa. Abolisi amnesti. Tapi ini kan koruptor. Ya, kita lama-lama juga pengen jadi koruptor ini. Entar lagi kita mau jadi koruptor, cuman nggak ada tempatnya persoalannya itu.
Harapannya? Harapannya ya kita pengen jadi koruptor. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.